Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam masa matsama di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Matahari ini. Salawat dan salam dan kita tunjukkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari, yang saya hormati Bapak dan Ibu para wali kelas, Bapak dan Ibu para waka, Bapak dan Ibu para majelis guru se-MTS Negeri Batanghari atau MTS Negeri 4 Batanghari. Pada pagi yang berbahagia ini, anak-anak saya, kita akan mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah, siswa baru pada tahun ajaran 2020-2021. Maka oleh sebab itu, kami sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari akan menyampaikan sejarah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari ini. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak. Jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Kita melihat bagaimana sejarah madrasah kita sendiri, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari, yang pada awalnya berdiri madrasah swasta yang dikoordinasikan atau dikoordinir
oleh para tokoh masyarakat Kelurahan Bajubang yang pada tahun 1584 didirikanlah yang namanya Madrasah Nurul Huda yang bertingkat Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah. Dan pada tahun semenjak tersebut berdiri madrasah tersebut yang digabung pada siang hari dengan para siswanya diambil dari sekolah menengah pertama Bajubang atau SMP Bajubang yang pelajarannya dilaksanakan pada sore hari. Pada tahun 1986 Madrasah Sanawiyah Negeri Bajubang, Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Huda Bajubang berdiri sendiri, tidak lagi mengambil atau menggabungkan anaknya atau siswanya dengan siswa SMP. Semenjak itu ditunjuklah oleh pengurus sebagai kepala sekolah. Salah satunya adalah Muhammad Nur MBA dan Asnawati BA serta guru-guru dari SMP Negeri Bajubang yang mengajar di Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Huda. Semenjak itu berkembanglah Madrasah Sanawiyah Negeri Nurul Huda tersebut, dan sampai beberapa tahun menjadi sekolah swasta dengan beberapa kepala sekolahnya. Yang pertama Muhammad Nur BA, yang kedua Asniwati BA, yang ketiga Samri Rasad BA, dan yang keempat Yasnawati, Dr. Anda Yasnawati. Sehubungan salah satu dari kepala sekolah91 alhamdulillah berhasil masuk kepada pegawai negeri dan digantikan oleh Dr. Anda Yasnawati. Tahun 1993 mendapat jatah sebagai kepala sekolahnya dari Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, yaitu Dr. Andus Jamrizal. Dan pada tahun 96 diusulkan Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Huda menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Bajubang. Dengan SK pemerintah Kementerian Agama Pusat pada saat itu, maka Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Huda Bajubang dapat menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Bajubang. Semenjak itu berganti waktu sehingga perkembangannya pun menjadi jauh lebih baik dari yang biasanya. Dari Bapak Dr. Andus Jamrizal digantikan oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Hafiz, dan pada akhirnya dia menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Setelah itu digantikan oleh Bapak Dr. Andus Azharuddin dan digantikan oleh beberapa kepala sekolah setelah itu. Maka oleh sebab itu pada tahun 2010 Madrasah Sanawiyah Negeri Bajubang dipimpin oleh Bapak Mukhtar MPD dan berkembang, semakin lama berkembang dengan prestasi madrasah sebagaimana yang disampaikan oleh para majelis guru lain nantinya. Perkembangan madrasah tersebut sampai pada tahun 2019 kepala madrasah diganti dengan Dr. Anda Nurhayana sampai saat ini. Anak-anak sekalian, sejarah ini sangat penting bagi kita. Bagaimana yang membesarkan madrasah? Kalau kita tidak ingat dengan sejarah, apapun kita akan tidak bisa berkembang. Karena orang yang tidak tahu sejarah berarti dia melupakan dasar kehidupannya. Begitulah dengan madrasah. Maka kalau kita belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Batanghari ini, sekarang ini, kita hendaknya menyadari bahwa betapa pentingnya perjuangan orang yang telah memperjuangkan madrasah ini dari swasta
dan dari siswa yang sedikit sekali sampai kepada siswa yang terbanyak pada tahun-tahun selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak saya bisa menerima dan masuk di madrasah ini secara belajar dengan baik, mengikuti tatanan-tatanan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 ini. Pada kesempatan ini, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.